Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-11 pada KD 4.10, yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa belajar Rabbi Sidni Ilman Warsukni Pahman. Selanjutnya siswa silakan membuka halaman 144, bagian B ada menyusun opini dalam bentuk artikel. Kita lanjut pada kegiatan 1, mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Berbicara kalimat opini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu. Siswa silakan membaca uraiannya kembali pada halaman 144, mulai dari struktur artikel opini, kemudian argumentasi dan penggunaan bahasanya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau ada kendalanya silakan koordinasi kembali dengan guru mata pelajaran. Selanjutnya untuk tugas di kegiatan 1 ini, disajikan gambar-gambar yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat. Kamu diminta untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan gambar tersebut. Namun sebelum itu kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Perhatikan gambar yang tersaji berikut ini. Pilih salah satu gambar yang menurutmu mudah dan kamu mengetahui isu yang dimaksud gambar tersebut. Kaitkan gambar tersebut dengan pengetahuan yang telah kamu miliki. Silakan diamati. Ini adalah gambar pertama. Kemudian ini adalah gambar kedua. Apa yang terjadi pada gambar kedua silakan kamu amati. Dan yang ketiga pada halaman 146 ini gambarnya. Setelah selesai, tuliskan pendapatmu pada kolom berikut ini. Ada 5 pendapat yang harus kamu isi, namun pada gambar yang sama. Apa pendapatmu tentang, kalau kamu memilih gambar pertama, bagaimana pendapatmu? Silakan tulis di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Demikian pada gambar 2 ataupun pada gambar 3 silakan menuliskan pendapatnya. Saya kira kegiatan ini cukup. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-12 pada KD yang sama, yaitu 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. Sebelum kita lanjut, kembali kita membaca doa belajar Rabbi Sidni Ilman Warsukni Pahman. Selanjutnya siswa silakan membuka halaman 147 pada buku paket yang disiapkan. Kita masuk pada kegiatan 2, yaitu menyusun opini dalam bentuk paragraf. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali melakukan aktivitas membaca. Dalam membaca suatu bentuk tulisan diperlukan daya kritis, apakah tulisan itu berupa fakta atau opini. Dalam bentuk tulisan, suatu opini sebenarnya mudah dikenali. Berikut adalah penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Ini ada 4 ya. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Perhatikan dalam aturan bahasa Indonesia, kalau ada kutipan atau pendapat dari orang pasti menggunakan tanda kutip pembuka dan penutup. Selanjutnya yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Artinya apa yang diuraikan itu adalah pendapat dari penulis. Terus yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya, beberapa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Ini ada 4 ciri khas kalimat-kalimat yang menunjukkan opini. Berikut ada contoh dalam menyusun opini dalam bentuk paragraf. Siswa nanti membacanya dengan lengkap, memahaminya. Kalau ada masalah silakan bertanya kepada gurunya. Bahkan pada halaman 148 ada 2 teks yang disajikan. Yang pertama, bahasa Indonesia paling populer di kalangan anak-anak Australia. Kemudian teks yang kedua ada bunga pertama mekar di angkasa luar. Di kedua artikel ini
syarat dengan opini. Ya, selanjutnya siswa pada halaman 150 akan mengisi kolom di mana pada kolom tersebut disajikan teks pertama dan teks kedua untuk diisi. Siswa tinggal menuliskan kalimat-kalimat yang mana pada teks pertama yang masuk opini dan pada teks kedua mana yang terkategori sebagai kalimat opini. Di sini disajikan 6 kolom, silakan diisi. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Saya kira cukup. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada pertemuan ke-13 ini kita masih berada di KD 4.10, yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Sebelum kita lanjut, mari kita membaca doa belajar Rabbis Sidni Ilman Warsukni Pahman. Selanjutnya siswa silakan membuka halaman 150, kegiatan 3, menyusun fakta dalam bentuk artikel. Kalau pada pertemuan lalu kita membahas tentang opini, menyusun opini dalam bentuk artikel, kali ini kita akan mengembangkan bagaimana itu kalimat fakta. Ya, kalimat fakta sudah dijelaskan pada pertemuan lalu. Boleh Anda membaca ulang uraiannya pada halaman 150, dan di halaman 151 itu Anda akan menemukan ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama merupakan suatu kebenaran umum. Kedua menyertakan bukti berupa data-data yang akurat, ya biasanya itu adalah angka-angka. Dan yang ketiga mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut contoh kalimat fakta. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. Kata terdapat di sini adalah salah satu ciri kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat fakta. Selanjutnya Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Kata adalah di sini juga biasanya itu adalah ciri kalimat fakta. Sama dengan kalimat nomor 3, julukan untuk kota Bandung adalah kota kembang. Kata adalah di sini. Kendari adalah kota lulo, berarti itu adalah kalimat fakta. Selanjutnya untuk paragraf fakta bisa Anda baca kembali pada halaman 151, ada fakta 1 dan fakta 2. Untuk di penugasan ketiga ini, bacalah kedua artikel di bawah ini dengan saksama, kemudian kerjakanlah instruksi yang menyertainya. Ada 2 artikel yang syarat dengan kalimat fakta. Yang pertama objek wisata Pantai Pangandaran, dan yang kedua adalah penemu listrik. Nah, ini penemu listrik tentu adalah fakta. Silakan Anda mengisi kembali kolom yang ada pada halaman 155. Ya, mirip dengan kegiatan penugasan di kegiatan 2 yang lalu. Kalau dulu adalah opini yang Anda cari, sekarang adalah fakta. Temukan 6 kalimat di artikel 1 kalimat fakta, kemudian di artikel kedua juga 6 kalimat fakta. Mudah-mudahan Anda tidak mendapat kesulitan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya pada guru mata pelajaran. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.